Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang materi bilangan, yaitu operasi bilangan bulat di kelas 7. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, tentunya kan kalian sudah pernah mendapatkan materi ini waktu di sekolah dasar. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah perkalian bilangan bulat. Nah, bisa diamati dulu gambar di samping saya. Nah, itu adalah gambar resep dokter. Di situ tertulis Rumah Sakit Nusantara bla bla bla, dan kemudian ada obat yang diberikan, yaitu paracetamol 100 mg 3 kali 1. Nah, di situ ada sebuah operasi perkalian. Oke, resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari itu 3 kali 1, yaitu 1 tambah 1 tambah 1. Dalam 1 hari itu harus meminum sebanyak 3 kali. Jadi kalau perkalian itu kita buat seperti garis bilangan, maka pusatnya kan di 0. Di 0 ini bergerak sebanyak 3 kali. 0 ke 1, 1 ke 2, kemudian 2 ke 3. Nah, ini yang dinamakan dengan perkalian 3 kali 1. Contohnya ya, contohnya 3 kali 1. Nah, itu tadi. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A kali B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Ya. Jadi, A kali B itu B tambah B tambah B tambah B sebanyak A. Nah, gitu ya. Nah, pada operasi perkalian juga berlaku beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. A kali B itu sama dengan B kali A. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya sama. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B kali C itu sama dengan A kali B dikali C. Sama ya. Kemudian ada sifat distributif. A dikali B tambah C. Nah, ini seperti perkalian pelangi. A kali B ditambah A kali C, atau A kali B dikurangi A kali C. Distributif, penyebarannya. Kemudian ada sifat tertutup, artinya hasil perkalian bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga. Unsur identitas. Unsur identitas pada perkalian itu dikalikan dengan 1. Semua bilangan, ya, kecuali 0, jika dikalikan dengan 1, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke? Kemudian perkalian semua bilangan dengan 0, hasilnya selalu 0. Itu dia tentang perkalian. Untuk perkalian bilangan bulat tak 0 mempunyai beberapa syarat, yaitu, nah, ini yang harus diperhatikan. Jika bilangan pertamanya positif, dikalikan dengan bilang keduanya juga positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, jadi yang perlu diingat syarat bilangannya. Kalau positif itu kan 0 ke kanan pada garis bilangan. Kalau negatif 0 ke kiri. Itu bilangan negatif yang ada tanda minnya itu. Contohnya 2 kali 3, 5 kali negatif 2, negatif 1 kali 6, negatif 3 kali negatif 4. Nah, kalian boleh menggunakan kalkulator untuk membuktikannya atau mencari kebenarannya tadi. Oke, itu dia penjelasan saya tentang perkalian. Kita lanjut ke pembagian. Pembagian bilangan bulat. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, di sini ada sebuah sungai yang diapit oleh 2 daratan. Kemudian ada angkanya. Panjangnya sungai itu adalah 6 satuan. Dan ada sebuah katak yang ingin melompat menuju ke daratan sebelahnya. Nah, sebuah katak mula-mula berdiri di titik 0. Katak itu memiliki lompatan sejauh 2 satuan.
Nah, untuk menyeberangi sungai itu, Katak butuh berapa kali melompat? Oke? 1, 2, dan 3 kali. Oh, ternyata Katak itu melompat sebanyak 3 kali. Apa hubungannya dengan pembagian? Oke. Panjang sungainya adalah 6 satuan, sedang panjang lompatan Katak adalah 2 satuan. Jadi, bisa kita tulis 6 bagi 2. Nah, pembagian itu sifatnya di sini ya. Dan sifat pembagiannya itu adalah pengurangan. Pembagian itu identik dengan pengurangan. Jadi, masih berhubungan dengan pengurangan. 6 bagi 2 berarti kita kurangi 2 dulu. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 2 kurangi 2 sama dengan habis 0. Kita lingkari berapa banyak 2-nya? Ada 3. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. Seperti lompatan Katak tadi ada 3 kali. Nah, itu dia konsep dari pembagian ya. Sifat pembagian bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka A bagi 0 tidak didefinisikan. Jadi tidak bisa dibagi 0. Bahkan kalkulator pun tidak bisa. Silakan dicoba. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka 0 bagi A sama dengan 0. Oke? Untuk 0 bagi 0 hasilnya tak tentu. Jika A, B, C bilangan bulat maka berlaku A bagi B sama dengan C itu ekuivalen atau sama dengan A sama dengan B kali C. Dan juga bila pembagian ini tidak berlaku sifat komutatif ya, tidak berlaku ditukar. Jadi contohnya seperti 6 bagi 2 itu tidak sama dengan 2 bagi 6. Oke? Untuk pembagian bilangan bulat tak nol mempunyai syarat yang sama dengan perkalian, yaitu positif bagi positif hasilnya positif, positif bagi negatif hasilnya negatif, negatif positif hasilnya negatif, dan negatif bagi negatif hasilnya positif. Sama ya. Kemudian ada contohnya juga, bisa kalian cek di kalkulator. Oke? Yang terakhir adalah urutan operasi. Jadi kalau kalian diberikan soal seperti di samping saya ini, nah, mana yang harus didahulukan? Oke, kalian sudah mempelajari 4 operasi ya dalam 2 video kali ini. Yang pertama dengan yang sekarang. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi urutan operasi yang benar itu, mulai yang pertama adalah hitung bentuk yang ada di dalam kurung. Jadi contohnya seperti ini. 6 plus 2 dikurung dikali 4. Berarti yang didahulukan adalah yang di dalam kurung dulu. 6 tambah 2 dulu. Hasilnya adalah 8 kali 4 sama dengan 32. Kemudian hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contohnya kayak 3 pangkat 2 ditambah negatif 4. 3 pangkat 2-nya dicari dulu. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 kurangi 4 sama dengan 5. Kenapa dikurangi? Plus ketemu min atau positif ketemu negatif. Yang menang adalah negatif kan. Berarti 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Kemudian perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya 2 kali 3 tambah 4. Yang didahulukan adalah perkalian. Oke? 6 bagi 2 kurangi 3. Yang didahulukan adalah pembagian. Begitu. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Itu mengikuti saja dari kiri ke kanan. Oke? Sekian dulu video dari saya. Penjelasan untuk operasi perkalian dan pembagian ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.